Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Hermana, Rektor ITS periode tahun 2015 sampai 2019. Saya sering mengamati banyak orang yang sukses, namun ketika suatu saat berakhir dengan tragis. Padahal banyak orang berpendapat bahwa apa yang dia raih itu sudah luar biasa sekali. Terkenal, kaya, dan juga kedudukannya tinggi. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kehidupannya berakhir secara tragis, bahkan bunuh diri. Ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Bagi saya itu hal yang biasa saja. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang sukses itu sebetulnya tidak gampang. Dibutuhkan persiapan untuk menghadapinya. Sukses itu tidak semanis seperti apa yang dibayangkan orang sebelumnya. Sukses itu memerlukan banyak pengorbanan. Sebab ketika kita menjadi orang sukses, apalagi yang menjadi ukurannya itu adalah harta, kedudukan, gelar, jabatan, maka itu akan merupakan siksaan sesungguhnya. Karena dalam satu sisi kita menjadi orang yang menuntut diri kita sendiri untuk selalu tampil perfect di depan orang. Padahal di sisi lain kita adalah manusia biasa. Sehingga beban-beban yang timbul akibat terlalu banyak harapan yang ditimbulkan baik orang lain maupun pada diri kita sendiri, itu menyebabkan kita tersiksa olehnya. Karena itu banyak orang yang sukses dalam tanda kutip pada akhirnya berakhir dengan tragis. Nah, ini pula lah yang kemudian menjadi pembelajaran bagi hidup saya ketika saya mencoba menata karir saya untuk menjadi seorang pimpinan. Bahwa sukses itu butuh persiapan. Dalam bahasa yang lebih sederhana kita katakan mencapai juara atau mencapai kesuksesan itu bukan mudah, tetapi mempertahankan kesuksesan itu persoalan yang tidak mudah. Dalam hal ini banyak yang kita pelajari mengapa seseorang itu gagal menjadi sukses. Dalam kasusnya saya sendiri misalnya, saya mencoba menelusuri perjalanan hidup saya ketika saya mengalami kegagalan. Dan salah satu penyebabnya adalah karena saya tidak mampu mempertahankan kesuksesan itu sendiri. Saya merasa bahwa kemampuan seseorang dalam mengatasi kegagalan dan bangkit itu setidak-tidaknya dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Itu juga saya pun tidak lepas daripada itu. Saya banyak belajar dari kegagalan dalam masa kecil saya. Misalnya ketika dulu saya masih kecil, saya berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan gitu. Ayah saya cukup berhasil dalam mengembangkan usahanya. Namun dalam perjalanannya mengalami kebangkrutan sehingga suatu saat kita semua harus pindah gitu ya dari rumah yang tadinya besar menjadi setengah permanen karena adanya penyitaan, jadi rumah disita gitu ya. Hampir semua harta tuh hilang begitu. Karena itu kita kemudian hidup dalam suasana yang sangat sederhana. Nah, pada saat kondisi seperti itu saya belajar dari orang tua saya. Bagaimana mereka berusaha untuk tetap survive walaupun dalam kondisi yang sulit. Saya ingat ketika kami berusaha bangkit, cobaan datang lagi. Karena pada saat itu ayah saya meninggal dunia. Sehingga ibu saya harus hidup dengan 11 anak. Saya 11 anak, saya 11 bersaudara dan saya nomor 8. Kami berusaha hidup dengan apa adanya gitu. Sehingga kemudian dari situ saya belajar bahwa sesungguhnya kita tidak pernah boleh putus asa terhadap apapun yang kita alami, karena Allah ada di belakang kita selama kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Saya waktu itu ingat karena pada saat ayah saya meninggal, hampir semua anak-anak atau saudara-saudara saya itu masih sekolah begitu ya, sehingga ibu saya harus menghidupi adik-adik dan kakak-kakak saya itu dalam kondisi yang sangat terbatas karena ayah saya relatif hanya hidup dengan pensiun yang sangat kecil.
Itu yang menjadi pembelajaran sangat berarti buat saya, bahwa kita harus selalu berusaha untuk optimis terhadap apapun yang kita alami. Sesungguhnya di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Ketika kesulitan itu kita alami, suatu saat akan berubah menjadi kemudahan. Itu yang selalu menjadi pegangan kita, bahwa kita tidak boleh putus asa terhadap apapun yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita berhasil, itu pun menjadi hal yang perlu kita sikapi dengan baik. Karena kesuksesan yang kita raih itu bukan sepenuhnya diraih oleh karena kehebatan ataupun kemampuan ataupun kepintaran kita, tetapi karena ada tangan lain yang turut campur di dalamnya, dan itu tangan Tuhan, begitu. Karena itu saya selalu berprinsip dalam hidup ojo dume. Dalam terminologi ini maknanya adalah jangan sombong. Sebab apapun yang kita raih sesungguhnya bukan atas sepenuhnya usaha kita sendiri. Ada tangan lain yang berada di bawahnya. Hanya karena izin Tuhanlah kita bisa mencapai apa yang kita raih saat ini. Karena itu kita tidak akan pernah sombong terhadap apapun yang kita dapatkan, karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Mudah-mudahan saudara-saudara diberkahi Allah untuk bisa menjadi orang yang selalu tawadu, selalu sadar bahwa kesuksesan yang kita raih itu adalah semata-mata Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita tidak pernah melupakan diri kita sendiri, siapa kita sesungguhnya, dan siapa yang menyebabkan kita sukses. Karena itu kesuksesan bagi kita adalah hanya sebagai kosmetik belaka, karena esensinya kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menjalankan hidup dengan baik dan berakhir dengan bahagia, di mana kehidupan akhir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.